Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak pintar Indonesia? Bertemu kembali dengan saya, Bapak Tiproni. Mudah-mudahan anak-anak dalam keadaan sehat dan bahagia. Kali ini kita bertemu kembali untuk membahas materi pelajaran kelas 6 mengenal perkembangbiakan hewan secara generatif dan vegetatif. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, bahwa salah satu ciri makhluk hidup itu adalah berkembang biak. Ya, semua makhluk hidup perlu untuk berkembang biak demi mempertahankan keturunannya. Sama seperti halnya pada tumbuhan, hewan juga bisa berkembang biak dengan dua cara, yaitu generatif dan vegetatif. Nah, ayo sekarang kita mengenal bagaimana cara hewan berkembang biak secara generatif terlebih dahulu. Sudah siap? Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan dengan cara kawin. Perkembangbiakan generatif pada hewan ini ada 3 macam. Yang pertama adalah vivipar atau beranak, yang kedua adalah ovipar atau bertelur, dan yang ketiga adalah ovovivipar yang disebut dengan beranak dan bertelur. Oke, kita bahas yang pertama adalah vivipar. Hewan yang masuk kelompok vivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara beranak atau melahirkan. Hewan seperti ini dikenal dengan hewan mamalia atau menyusui. Induk hewan akan mengandung selama beberapa bulan dan melahirkan anaknya. Oh iya, lamanya masa kehamilan ini berbeda-beda antara satu hewan dengan hewan yang lainnya. Adapun ciri-ciri umum dari hewan vivipar adalah menyusui anaknya, kemudian mempunyai daun telinga, dan tubuhnya ditutupi rambut. Contoh hewan vivipar adalah kambing, ada sapi, anjing, kucing, kelinci, dan banyak lagi yang kita temui. Jenis hewan berikutnya adalah ovipar. Ovipar berasal dari kata ovum yang artinya telur. Hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar artinya hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Ovum yang dihasilkan oleh induk hewan yang sudah dibuahi oleh sel telur jantan akan menjadi zigot, lalu berkembang sampai menjadi hewan baru. Kemudian induk hewan akan mengeluarkan telurnya. Telur itu kemudian akan menetas menjadi hewan yang baru. Oh iya, pembuahan pada hewan ovipar ini ada 2 macam. Yang pertama adalah pembuahan secara internal dan pembuahan secara eksternal. Ada beberapa ciri hewan ovipar, yaitu tidak menyusui anaknya, tidak punya daun telinga, induknya suka mengerami telurnya, dan kebanyakan adalah unggas. Contoh hewan ovipar yang mengalami pembuahan internal adalah ayam, kemudian burung, bebek, dan beberapa hewan lainnya. Sedangkan hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar yang mengalami pembuahan eksternal, contohnya adalah katak dan ikan. Perkembangbiakan generatif yang ketiga adalah ovovivipar, yaitu hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak. Bertelur dan beranak. Ya, hewan ini memang berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak. Pembuahan terjadi dalam tubuh induk. Lalu dalam tubuh induknya, telur itu berkembang hingga menjadi hewan yang baru. Nah, setelah bakal anaknya berkembang sempurna, artinya induknya sudah siap melahirkan anaknya. Telur ini akan langsung menetas, sehingga saat keluar dari tubuh sang induk, sudah membentuk anak hewan baru. Beberapa ciri hewan ovovivipar adalah tidak menyusui dan termasuk hewan berdarah dingin. Contoh hewan yang termasuk dalam kelompok hewan ovovivipar adalah ikan hiu, kadal, buaya, dan beberapa jenis ular. Berikut adalah gambar beberapa hewan yang masuk dalam jenis ovovivipar. Baik anak-anak,
Tadi kita sudah bahas tentang perkembangbiakan generatif pada hewan. Selanjutnya kita akan membahas tentang perkembangbiakan vegetatif pada hewan. Perkembangbiakan vegetatif adalah kebalikan dari perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan vegetatif tanpa melalui proses perkawinan dan pembuahan. Nah, perkembangbiakan vegetatif pada hewan ini ada 3 macam. Yang pertama, membelah diri. Yang kedua, fragmentasi. Dan yang ketiga adalah bertunas. Mari kita bahas satu-satu terkait dengan perkembangbiakan vegetatif pada hewan ini. Hewan yang berkembang biak dengan cara membelah diri adalah hewan yang bersel satu. Ukurannya sangat kecil dan hanya bisa dilihat dengan menggunakan mikroskop. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara membelah diri adalah amoeba. Amoeba ini adalah hewan yang hidup di air dan bentuk tubuhnya selalu berubah-ubah. Cara hewan ini membelah diri adalah dengan membagi tubuhnya menjadi 2 bagian yang sama besar. Berikut adalah contoh perkembangbiakan hewan amoeba, di mana pada suatu saat, pada suatu waktu ketika amoeba sudah siap untuk berkembang biak, maka dia akan membelah tubuhnya menjadi 2 bagian yang sama besar dan 2 bagian tersebut menjadi masing-masing individu baru. Perkembangbiakan vegetatif yang kedua adalah fragmentasi. Nah, kalau yang ini adalah berkembang biak dengan cara memotong atau memutuskan bagian tubuhnya. Nah, dari potongan tubuh itu yang kemudian akan menjadi hewan baru. Contoh dari hewan yang berkembang biak dengan cara ini adalah beberapa jenis cacing. Berikut adalah gambarnya. Nah, yang terakhir adalah perkembangbiakan vegetatif pada hewan dengan cara tunas. Loh, kok bertunas? Sama seperti tumbuhan dong kalau begitu? Ya, beberapa jenis hewan memang berkembang biak dengan cara bertunas. Prinsipnya memang seperti tunas pada tumbuhan. Hewan ini berkembang biak dengan tumbuh tunas dan awalnya menempel pada induknya. Setelah dewasa, akan melepaskan diri dari induknya. Contoh dari hewan yang berkembang biak dengan cara bertunas adalah Polyphera atau spons serta hydra. Hewan-hewan ini banyak kita temui dan hidup di dalam air. Baik anak-anak pintar, sudah kita bahas tadi dari awal tentang perkembangbiakan pada hewan secara vegetatif dan secara generatif. Nah, kita coba mengulang kembali perkembangbiakan secara generatif pada hewan. Yang pertama adalah ovipar, yang kedua adalah vivipar, dan yang ketiga adalah ovovivipar. Yang berikutnya adalah perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Ada 3 juga, yang pertama adalah membelah diri, yang kedua adalah fragmentasi, dan yang ketiga adalah bertunas. Nah, anak pintar Indonesia, demikianlah pertemuan kita hari ini. Kita membahas tentang perkembangbiakan pada hewan secara generatif dan secara vegetatif. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Terima kasih untuk hari ini. Mudah-mudahan kita bertemu kembali dalam video pembelajaran berikutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar anak Indonesia.